Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kamis malam hari ini tanggal 22 Januari 2026. Oh, kita bersyukur, terima kasih semua karena anugerah Tuhan. Saya bersuka cita bersama Bapak Ibu bisa berjumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup kita aman kalau selalu kita bersama dengan Yesus. Sebab Yesus juru selamat kita. Yesus terang hidup kita. Yesus jawaban segala-galanya ada di dalam Dia. Kita bangga dan kita berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih. Kalau kita sudah dipanggil pilih menjadi anak Tuhan Yesus, kita memiliki masa depan yang cemerlang, yang penuh bahagia. Karena nanti kita bersama dengan Tuhan Yesus di surga bahagia buat selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita berbaring tidur, kita mau baca Alkitab. Supaya kita tertib disiplin, kita mau cinta Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Oh, sungguh luar biasa. Kita cinta Yesus, cinta firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan malam hari ini, Markus 6 ayat 53 sampai 56. Di situ kita melihat, menyaksikan dengan iman, baca firman Tuhan. Yesus sembuhkan semua orang sakit. Dengan menjamahnya, semua orang menjadi sembuh. Berarti Tuhan itu maha dahsyat, maha kuasa, maha segala-galanya. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Tuhan Yesus Ku maha kuasa, amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya, haleluya. Tuhan Yesus, Ku maha kuasa, maha ajaib. Tuhan Yesus, maha ajaib. Tuhan Yesus, maha dahsyat. Tuhan Yesus, maha kudus, maha mulia, maha sempurna. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan kita semua, membuktikan Tuhan Yesus maha segala-galanya. Amin. Tertulis di dalam Kejadian, kitab Kejadian pasal 17 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Mari kita juga sama, tidak mau hidup bercela di hadapan Tuhan, mau hidup melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Tahun 2026 selalu saya katakan adalah tahun firman Tuhan. Kita mau taat, melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Tuhanku Yesus, Ku maha dahsyat. Dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 11, 12, 13, Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin.
Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapa-Ku, Engkau Tuhanku dan Rajaku, berdaulat penuh, berotoritas penuh dalam hidupku Bapa. Amin. Malam hari ini sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kami orang berdosa, kami hamba orang berdosa. Sampaikan anugerah kasih-Mu Bapa, hidupku sudah dikuduskan. Berfirman Bapa, kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Saya rekaman dalam suara hujan seharian, saudara ya. Dan sejak kemarin hari ini hujan, memang Tuhan izinkan supaya semua orang sadar dengan adanya hujan itu dari Tuhan. Ada hujan, ada panas, semuanya Tuhan ciptakan. Berarti Tuhan itu Maha Kuasa. Memang benar firman Tuhan pada waktu Tuhan bicara kepada Abram, usia Abram 99 tahun. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Amin. Ini firman Tuhan juga buat kita semua. Tuhan berfirman kepada kita semua bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah dengan tidak bercela. Firman Tuhan kepada saya, firman Tuhan kepada kita semua. Mari, kalau Tuhan itu memang, karena Tuhan itu Maha Kuasa, saudara ya, Maha segala-gala, Maha ajaib, Maha dahsyat, Maha kudus, Maha sempurna, Maha agung, Maha segala-galanya. Mari saudara, firman Tuhan, mari kita mau hidup tidak bercela, yaitu jadikan tahun 2006 dan seterusnya, saudara ya, adalah tahun firman Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan. Karena menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kita menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan, yang tidak bercela di hadapan Tuhan, malah menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Injil Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56, membuktikan Yesus itu begitu baik. Selalu 2000 tahun lalu Yesus selalu makan mujizat. Manusia-manusia yang banyak sakit akibat dosa, tapi semua disembuhkan sama Tuhan. Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Jadi nama Genesaret di Danau Galilea, Danau Tiberias, Genesaret semua sama, saudara ya. Itu disebut Genesaret. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-lari mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Coba semua Yesus dikejar dan orang sakit. Karena mereka melihat mujizat yang terjadi. Setiap orang sakit disembuhkan sama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Apabila Bapak Ibu ada sakit, ada masalah, datang kepada Yesus. Sebab hanya di dalam Dialah ada juru selamat. Hanya di dalam Yesus ada pertolongan. Hanya di dalam Yesus ada jalan keluar. Ada mujizat, saudara. Maka orang datang berbondong datang kepada Yesus. Dia datang dengan iman. Sebab mereka yakin kalau ku datang kepada Yesus, sakitku menjadi sembuh. Demikian kita malam hari ini. Mari kita datang dengan iman. Datang kepada Yesus. Jangan dengan bimbang dan ragu. Itu buang kebimbangan. Buang keraguan. Tapi datang kepada Yesus yang ajaib. Kita melangkah dengan iman. Datang kepada Yesus seperti yang saya katakan kemarin. Bukan dengan akal, logika, kedagingan kita. Tapi melangkah dan percaya. Karena Tuhan berfirman dalam Yohanes 11 ayat 40. Asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita baca berikutnya. Dikatakan, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang menatakan orang sakit di pasar, dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melangkah iman.
Dengan nama Tuhan Yesus Kristus, segala orang sakit disembuhkan sama Tuhan. Lihat waktu Petrus berjumpa dengan orang lumpuh di pintu gerbang ini di dalam Kisah Rasul. Emas perak aku tidak punya, kata Petrus, tapi hanya nama Yesus, demi nama Yesus Kristus. Kisah Rasul 3:6. Saya membaca Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Amin. Setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, diberkati Tuhan, terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang datang segala macam persoalan apapun, seberat apapun, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan bagi Tuhan. Karena Tuhan Maha Kuasa. Kuasa Tuhan tak terbatas dan tidak bisa dibatasi, saudara. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha dahsyat. Allah El-Gibor, Allah Maha Perkasa. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Asal kita datang dengan iman percaya. Percayalah kepada Tuhan. Mazmur 37:5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya. Tuhan kan bertindak. Karena Tuhan Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Tuhan Yesus, maha dahsyat, maha segala-galanya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Tuhan Yesus, maha kuasa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, cintailah Yesus di atas segala-galanya. Kita melangkah dengan iman. Malam hari ini mujizat Tuhan nyata. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup dan dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.